Fa innahu yaqumu wa yandafi'u syari'an. Ketika ayat itu sudah dibaca, fa innahu yaqumu, maka orang tersebut yaqumu akan berdiri, wa yandafi'u syari'an, dan akan pergi secara cepat. Paste langsung jenglan ya. Bisa dipakai coba. Kengcek pakai ke Abang Mekar. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumil ladunniyatihi wa amatana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu fasal. Fasal di sini menerangkan man aradat lahu hajatan inda ahadin wa arada qada'aha minhu bisur'atin tala hadhil ayah fi dhahabihi ilaihi fa innallaha ta'ala yuyassiru alaihi. Man aradat lahu hajah, barang siapa yang memiliki suatu kepentingan andi kaparluan, inda ahadin dak katong setonga orang, wa arada qada'aha, dan ia ingin agar hajatnya dipenuhi, dikabulkan, minhu, oleh orang tersebut, bisur'atin, dengan segera. Tala, maka hendaknya membaca siapa orang hadhil ayata, kepada ayat ini, fi dhahabihi ilaihi, ketika dalam perjalanannya menuju orang yang dituju. Tetimun orang umpamana neka ngantiaki kula andi kepentingan kakak mursid, umpamana ka ustad mursid andi kepentingan, dan supaya ustad mursid setidaknya betul-betul peduli dan membantu, maka hendaknya selama dalam perjalanan menuju rumahnya ustad mursid, maka hendaknya membaca ayat di bawah ini. Fa innallaha ta'ala yuyassiru alaihi, maka Allah Ta'ala akan mempermudah baginya untuk hajat tersebut. Wahia, adapun ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni kaki badan yang surat Yusuf juga. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Jadi ayat ini yang dibaca walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Dibaca sebanyak 7 kali ketika berangkat menuju orang yang dituju. Biasanya ini dipakai untuk orang-orang yang sulit ditemui atau para pejabat. Entara ka pejabat biasanya, entara ngadep ngatrakina proposal, ngatrakina proposal umpamanya. Atau orang-orang penting lainnya yang sekiranya susah ditemui. Maka ketika sudah keluar dari rumah, manabi ampun keluar dari compok, sambil ajalan pas mau sepetong kali.
Ayat walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Insyaallah ayat nikah pada neng surat Yusuf ayat ke-68. Ayat ke-68. Bisa yo latih deki neng surat Yusuf. Tapi tak usah harkaten mun. Kare muka Al-Qur'an deki. Hitung-hitung sambil ngaji. Malewada kencerena. Sedih marah. Selanjutnya faslun, satu fasal. Idza jalasa indaka man yathqulu alaika. Idza jalasa apabila duduk indaka di sisimu esetikna sampian. Ampian nikah bisa dipakai untuk bertamu yang mana? Orang duduk namoy tojo. Man yathqulu alaika, tapi dia memberatkan kepadamu. Ampian tak wate kenceng nemu anak maksud tahu. nikah bisa dipakai ngojak secara halus ya. Kan tak lebur. Jadi agama Kanjeng Nabi, saya fakta sarang Kanjeng Nabi ini kan penuh dengan etika. Tempeng ngojak secara kasar kan tak lebur. Mulai kan tak lebur. Jadi mun bada orang bakta wate kenceng tuh mak dia boleh rada tendenanya. Pon alatina na acaca tak wate mana pun. Berema carana fatslu hadhil ayati sirron. Maka bacalah ayat ini sirron secara sir saja. Kicak nyingranying. Maksud tak baca dalam hati kira sirron. Fa innahu yaqumu wa yandafi'u sari'an. Ketika ayat itu sudah dibaca, fa innahu yaqumu, maka orang tersebut yaqumu akan berdiri, wa yandafi'u sari'an, dan akan pergi secara cepat. Pasti langsung nyinglan ya. Bisa dipakai coba. Kencok pakai ke Bang Mekar. Bang Mekar kan orang kita agak senengnya iya kan. Arya nagi boleh lah kan. Jadi Bang Mekar datang kita nulis bacain. Ada tak nagi nyingdah sama Bang Mekar. Biiznillah, dengan izin Allah. Wahia, adapun ayat-ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nikah penggabungan dari 4 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Nikah ayat bada nang surat Al-Kahfi. Cok-koncok artinya satu ayat itu penggalanna. Ayat di 45. Surat Kahfi ayat ke-45. Tapi tak sa-ayat nih, penggalan ayat. Mun ayat lanceng wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman. Dapat kan ya? Tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Selanjutnya Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Surat Ad-Dukhan juz sakami. Ya sah? Juz sakami sah? Juz sakami. Surat Ad-Dukhan juz sakami ayat 12. Ayat 12. Karengolati dekin yang surat Ad-Dukhan. Monika satu ayat. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Selanjutnya ayat yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Monika apal gagap rata-rata surat Al-Zalzalah ya. Surat Al-Zalzalah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Tak pamare sampai satu ayat punten, sampaikan ashtata. Ayat ke-6, surat Al-Zalzalah juz 30. Selanjutnya infiru khifafan wa thiqala. Bada nang surat At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala.
Jadi 4 ayat nikah saya bocah. Mun beda kan kadang kita beda napa ki beda orang tojuk ngacepek malolo nang pengkiran kesa. Engki kadang kan kita juk tojuk ngacepek. Sedangkan kita tak emut sudah tak bagaimana alatinana kila maca akini ka pasaran. Tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Terus berapa? Terusan Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Terus yauma idzi yasdurun nasu ashtata infiru khifafa wa thiqala. Insyaallah tak berselang lama akan pergi orang itu. Kira-kira artena napa mapas bisa ngojek orang nih kan kira-kira kan. Artena ayat tadruhu menghempaskan kepada daun-daun yang kering, ar-riyahu apa angin. Artinya angin-angin itu akan menghempaskan kepada daun-daun yang kering. Wa kana Allahu dan ada Allahu siapa Allah ada kulli syai'in atas segala sesuatu muqtadiran ialah maha berkuasa. Jadi angin itu akan menghempaskan dedaunan atau pepohonan yang kering. Kan ngujak nyawa angin menghempaskan iojak bi angin. Selanjutnya Rabbana wahai Tuhan kami ikshif anna al-azaba singkaplah azab ini dari kami. Ini kan azab pun kancata tepat nih kan benar. Rabbana nakshif annal azaba ya Allah wahai Tuhan kami singkapkanlah azab ini dari kami inna mu'minuna inna sesungguhnya kami mu'minuna adalah orang-orang yang beriman kepadamu. Selanjutnya yauma idzin pada hari itu artinya pada hari kiamat ini artinya yasdurun nasu akan digiring siapa manusia astata dalam keadaan berkelompok-kelompok giring. Ini terkait dengan ketika manusia sudah dibangkitkan dari alam kubur. Ini keluar dari koridor fungsi doa. Kelak kita itu ketika sudah dibangkitkan dari alam kubur, kita itu akan digiring secara berkelompok-kelompok dan sesuai dengan kelompoknya. Makanya ini saran mon nyari kelompok, cek sampai kalero nyari kelompok sebetul-betul sekiranya menjadi kelompok yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Lekik kumpul. Kelompok nasapa, kelompok na ahli solawat, kelompok na ahli istighfar, kelompok na ahli ibadah. Badakia kelompok na tukang cacah, kelompok na tukang ngesak-rosak, kumpul. Jadi jangan salah memilih kelompok. Masengah pada masengah. Jadi tak usah nas-panasan nyak bonyaan kelompok. Tapi lihat mana kelompok yang sekiranya betul-betul bisa membawa kepada ridhonya Allah Ta'ala. Tekak sakone, tapi ngajak kagak berusaha. Toro Bonya, tapi kira najar mabu jara gaure. Asak rosak kasih boda. Cak toro Karena tengah-teh. Napa boleh? Kelompok ahli surga. Ini pasti boleh rombongan apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Laku nang yajunan Allah itu orang-orang yang akan masuk ke surga itu akan digiring oleh para malaikat secara berkelompok. Malaikat ini kelompoknya siapa ini? Makanya pentingnya bertaklid di sini. Kita ikut siapa? Seumpamana ngefan ke Imam Ghazali, maka akan dikelompokkan dengan pengikutnya Imam Ghazali. Ngefan ke Imam Syafi'i, ngefan ke ulama-ulama pasir apa ya? Nah, pas termasuk ngefan ke Kiasat umpamanya. Lebur ke Kiasat, cinta ke Kiasat. Atau ro ke debu-debu na Kiasat. Benikun benda lebur malo loh. Foto pacong foto na Kiasat. Yang debu-debu na Kiasat tak itu ro. Kipar coba ya. Hari ya kedengan dengar. Oke. Jadi lebur ka ulama nih kah adalah lebur seatorok kadebuna. Mungkin merasa kader lebur. Pada nasamakan kita
mengatasnamakan umpamana kegiatan kita. Tero ngerenga lampana ulama saya cinta ke Kanjeng Nabi, akhirnya kita benih pun para lebur agi-agi yang betul-betul isinya itu kotu as-sholawat ya Kanjeng Nabi sebagai bentuk implementasi cinta ke Kanjeng Nabi. Cinta tak semudah itu diucapkan. Kita harus melalui pembuktian sih kan ngaruh. Mun kun berang ngoja lebur kempang ya. Tapi buktena. Si mau bisa dirham ya dok Mas. Si. Keng manter pamasok agak kelompok na orang-orang saya karatui sareng Allah. Jadi tak usah pesimis. Jadi tak usah kita berambisi meraja-raja kelompok. Saya bodoh ini kamu. Saya penting jalan na tepat kene kamu. Saya bodoh, tak usah tak berambisi. Kutu banyak pengikut, kutu banyak kaca, kutu banyak anggota, tak usah. Mun pun jalan na nika tepat istiqomah insyaallah. Orang saya atena tabuka nika terronoro aja kumpul. Pasti kene kamu. Keng sebodo nika pa istiqomah. Aromat sebodo antara kamar aja aromat sebodo we malarat yo. Kan ke. Bahwa kan aromat tuh. Saya malarat nek aromat. Coba ka penghafal Quran tengku. Mun kun beragabe apalan anyar. Ba bisa we. Setengah jam bisa apal sakaca nih. Tapi mun kadung banyak. Boh saya pun apal lagi elang, hafalan anyar tak tuli tadi. Boh nih saya serbuk nih. Jadi bangun alon-alon asal kelakon. Kita ketika kembali berkaca kepada Sukorejo, mulai dari rintisannya Hadratus Syekh Kiai Samsul Arifin, sampai sekian tahun, nikah santrena 15 orang kan. Cok ngabesoki samangken, perjalanan mulai tahun sana apa. Jadi jangan cari yang instan. Teruslah berproses dalam keistiqomahan. Markara papareng neka dari Allah bani kulin dengan manusia. Sepenting tujuannya bagus, lakonnya bagus, organisasinya bagus. Ini kan kelompok. Pon abolika doa boleh hoy. Ayat selanjutnya infiru khifafau wa thiqala. Artinya infiru, pergilah kamu atau berangkatlah kamu khifafan dalam keadaan sukarela wa thiqala ya berateng kita wate. Kan paham kan namun demang tak demang nyingla. Rida tak rida nyingla. Tapi ayat ini bukan kepada itu. Artinya ini sebuah penekanan. Aslinya ayat ini penekanan, perintah kepada setiap orang yang mau berperang atau berdakwah li'i'la'i kalimatillah untuk menegakkan agama Allah. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu. Bermasa terusan nasa wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum ya anfusikum ya. Iya. Jadi berangkatlah kamu atau pergilah kamu khifafan wa thiqala, baik dalam keadaan rela ataupun wa thiqala tidak rela, berat cemang jalan. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dengan membawa apa sih? Berkorban, mujahadah, jihad dari Allah nikah, dunya pun. Itu termasuk pada diantaranya. Kita itu memperkorban harta saja berat sudah. Maesoro perang acarok, esoro apan tobi pesewe pun berat pun. Mun lamba sahabat ni kan nyabai weki, benih kun berat dunya. Benih kun nyabai weki. Mun samangken tindak kula nyumpah ke pesewe. Pokok tak mate. Takut tak bisa gagor. Jadi orang semak-semakna orang dekat Allah nikah. Tetap juga ada rasa berat. Tapi rasa berat itu akan hilang dengan melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Mun pas nilai pamasuk ke rahmat Allah nikah pun sesuatu yang berat akan hilang. Tak usah tak jihad maka luar pese.
takir ajihat takir dakwah. Empian ajihat kabak TV nah aja ga salat 5 waktu nah ber. Teti jaga aja salat kene pun. Kene kasih sebut infiru khifafo dekola. Jadi sing apa saya kan ceki ka orang apa jeung bona. Demang ber apa jeung. Cak mun tila serba pasta apa jeung ngakarep. Kan enggak kene kan. Mau banyak kan penafsiran ayatnya. Mun tila demang, racukena mo pok boro. Ngabi oke apa jeung mun tila live. Live kiai bodan. Ini kira-kira doa saya bisa kita amalkan dulu. Kita usah kuyang-kuy para ajar ikhlas ki gitu ti orang mak kun para nguja ke orang malolo. Ki ajar ikhlas. Kadang kita itu datangnya tamu yang memang tidak sesuai dengan kondisi hati kita, tapi di sanalah letak kita diuji tentang sebuah keikhlasan. Berema sikap Kanjeng Nabi, nika ninteaki mun ka Kanjeng Nabi. Sanajan orang nika pun boci ka Kanjeng Nabi, sanajan pun Kanjeng Nabi pernah kamu mun namoy pakun itarema. Kita pernah melihat sejarah itu dan pernah membaca. Wahsy ini adalah salah satu musuh besar Rasulullah. Kenapa kok disebut begitu? Karena Wahsy ini adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah paman Rasulullah. Rasulullah otomatis kan. Cok majodi na itong bekos ekala Athena. Itu erna tamatas. Sayyidina Hamzah nih. Di perang Uhud. Kemudian mun kamakana cita di kan. Di perang Uhud ada makam Sayyidina Hamzah. Beliau itu gugur di perang Uhud. Itu bebernya mana Wahsy. Pas beda orang bini ini kaki ate ngala Athena. Itu ertamata. Dari naboci na Sayyidina Hamzah. Rasulullah otomatis benihun berak sedih. Muncul dengan orang biasa, bu ngosok tampil ngagade kan. Tapi Kanjeng Nabi kan ngosok na manusia. Jaga bi pangeran. Bek naria Nabi, Rasul. Misi na benihun berak sakat termusok tapi ngiba kedamaian kepada umat. Akhirnya ketika Wahsy dibuka hatinya oleh Allah menerima hidayah pas masuk agama Islam. Tarema bi Kanjeng Nabi. Keng beda tebu dari Kanjeng Nabi. Bakna syahadat masuk Islam, pakun tetitang sahabat keng tolong. Mun beda perkumpulan sahabat bakna nang ibu di siapa tangan kok loka ate. Teti loka na ate kadung tak ning tamboy ya macem sih. Oke. Teti sahabat Wahsy ini kan dalam seumur hidupnya dari nanterong mulatana Kanjeng Nabi duduk paling belakang, tapi sekiranya tidak ada alang-alang. Tak ada dengan deng. Keng Kanjeng Nabi berema saya tak ngulatan aja ke perasaan Kanjeng Nabi, sahabat Wahsy. Karena mun nang ale elo ka boleh atena Kanjeng Nabi. Itu. Nambah loka. Nih ko jangan berema jangan jauh cah. Nih ko ate uni tapai. Si bro. Cak sing naik. Itu tak nabui. Keng. Moga-moga barokah. Tetap kita dalam doa apapun menghalangi dan membentengi diri kita dari gangguan orang zalim, tapi akhlak kita tetap harus mengikuti bengereng ke akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.